Visi Generasi Kini. Selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi dalam Visi Generasi Kini. Sekarang di hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021. Masih di situasi pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan jika memang sudah waktunya Anda divaksinasi, segera vaksinasi. Oke, kali ini atau pagi ini saya Beri Hamzah akan kembali memandu Visi Generasi Kini. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang sudah bergabung di Zoom Meeting untuk mengisi link absensi yang mungkin nanti sudah disampaikan oleh teman-teman dari Elsinta ya di kolom chatting untuk bisa segera mengisi kolom absensi atau absensi melalui Google Doc. Dan jangan lupa juga nanti Anda bisa bertanya langsung melalui kolom komentar. Nanti saya akan pilih, termasuk juga bagi pendengar yang mendengarkan melalui siaran radio atau melalui live streaming di media sosial Elsinta, termasuk salah satunya adalah di kanal YouTube. Anda juga bisa bertanya karena nanti saya akan pilih siapa yang kira-kira di akhir acara akan mendapatkan goodie bag. Ada 2 goodie bag dari Alisan, ingat kemeja, ingat Alisan. Pembahasan hari ini adalah tentang script writer. Memang barangkali belum menjadi profesi atau pekerjaan yang banyak dikenal oleh masyarakat ya di Indonesia, atau yang jamak bagi sebagian orang. Mengutip sejumlah sumber, scriptwriter atau penulis naskah atau skenario ini bertugas menulis jalan cerita, dialog, plot, dan menciptakan karakter tokoh baik dalam naskah drama, film, kemudian monolog, iklan, sandiwara radio, sinetron atau TV, sitkom, komedi, dan sebagainya. Nah, konon pekerjaan scriptwriter ini menjanjikan keuntungan finansial atau pendapatan yang menjanjikan jika naskah yang ditulisnya bernilai jual tinggi. Selain pendapatan yang menjanjikan, keuntungan lain dari menjadi seorang scriptwriter adalah kesempatan untuk bertemu dengan idola. Tapi bagaimana tips menjadi scriptwriter yang pinter? Selain ulet, sabar, dan tekun, hari ini kita akan bahas dengan tema tips pinter jadi scriptwriter, buka wawasan di sini. Ada 3 narasumber yang sudah bergabung di Zoom Meeting pagi ini. Ada Mas Ikhwan Persada, beliau adalah seorang sutradara, produser film, sekaligus penulis skenario dan juga dosen di Universitas Pajajaran. Halo, ini panggilannya kalau di Unpad Akang mungkin ya. Kang Ikhwan, halo, selamat pagi. Apa kabar? Apa kabar, Mas? Sehat, alhamdulillah. Lagi nggak ngajar nih? Enggak. Kalau Sabtu kan enggak. Sabtu lagi libur ya. Sabtu. Cerita sedikit dong, Kang Ikhwan, tentang kesibukannya. Ini banyak banget nih. Sutradara, produser film, tulis skenario, dosen Unpad juga. Gimana tuh ngebagi tugasnya? Kalau sekarang sebenarnya kami mempersiapkan untuk proyek ini seri berikutnya gitu ya. Kebetulan memang isunya cukup penting dan relevan untuk dikemukakan saat ini. Kita judulnya bunuh diri. Ini tentang orang-orang yang pernah mau coba bunuh diri, mengalami gangguan kecemasan, bipolar dan lain-lain gitu. Ini bulan depan, hari ini siang ini kita udah mulai reading lagi gitu ya, dengan pemain yang lainnya. Cukup seru, cukup sibuk juga. Oke, ini sayang banget nih Kang Ikhwan agak putus-putus, tapi mudah-mudahan nanti sepanjang waktu kita V-Gang sambungannya jauh lebih baik ya. Jadi nggak terdengar putus-putus ketika nanti memaparkan penjelasannya. Tapi terima kasih Kang Ikhwan untuk penjelasannya, kesibukannya. Tapi tadi ya ada mini seri yang nanti mungkin secara gamblang bisa juga diceritakan kegiatan di dalamnya ngapain aja. Nanti kita akan bahas lebih lengkap. Ada narasumber berikutnya yang juga harus saya perkenalkan. Ada Mbak Malika Ahmad, beliau adalah blogger, content writer di media sosial. Sudah gabung belum di Zoom? Halo Mbak Malika. Halo Mas. Halo Mbak Malika. Untungnya sudah gabung. Tadi terakhir update-nya belum gabung katanya ya. Iya. Mbak, cerita sedikit dong kegiatannya sebagai blogger, seorang content writer juga di media sosial, ngapain aja sehariannya? Keseharian saya kalau untuk blogger, saya kebanyakan menulis di blog malikahma.com. Selain itu, saya juga ada beberapa blog lain. Aktivitasnya selain blogger, satu punya blogger utama, saya juga ternak blog, dan itu salah satu sebagai penghasilan yang lumayan menggiurkan dan memang belum banyak orang tahu kayak begitu yang menulis di blog itu. Terus aktivitas ngeblog yang lain, biasanya saya juga traveling dari blog. Beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, saya sempat menang lomba untuk penulisan ini ya, wisata, objek wisata di daerah. Kebetulan itu di Toraja. Oh.
Ya, saya kebetulan kemarin menang lomba di Toraja, seminggu di sana, dan itu juga berawal dari nulis blognya gitu. Oh, Nah, semuanya selain berhubungan dengan iya, kegiatan tulis menulis ya. iya tulis Hmm. menulis. Selain itu juga saya juga memiliki jasa kepenulisan yang bisa di hire orang lain, misal jasa artikel, jasa copywriting untuk bisnis seperti itu. Makanya saya menyebutnya writer-planner karena saya menjual tulisan itu gitu. Saya nggak menyimpan tulisan saya, karya-karya saya, tapi saya menjualnya ke orang lain begitu. Oke, ini mungkin jadi sebuah ladang bisnis baru yang kita perlu perkenalkan di hari ini. Selain tadi kita spesifik ngebahas tentang scriptwriter dan dunia tulis menulis hari ini ya. Berikutnya ada Mas Agung Widiatmoko. Ini juga nggak kalah keren ya. Founder Dapur Tulis, sebuah perusahaan jasa penulisan profesional. Halo Mas Agung. Selamat pagi Mas, sehat ya Mas? Halo, alhamdulillah sehat-sehat selalu. Tadi Mbak Malika dan Kang Ihwan sudah cerita kegiatannya. Nggak afdol kalau Mas Agung juga nggak cerita nih kegiatannya sebagai seorang founder Dapur Tulis di sebuah perusahaan jasa penulisan profesional. Ngapain aja Mas Agung? Ya, gini Mas, kalau kita di Dapur Tulis itu sebenarnya lebih ke corporate writer. Jadi kita membantu banyak korporasi-korporasi untuk membuatkan tulisan mulai dari annual report, kemudian dari press release, terus kemudian ngurusin website mereka, kemudian ada media sosial mereka gitu. Jadi kita fokusnya lebih ke corporate sih Mas. Jadi kita membantu banyak perusahaan untuk bisa berkembang dengan tulisan-tulisan yang bisa di-share ke audiens mereka gitu Mas. Oke, ini berhubungan dengan dunia tulis menulis ketiga-tiganya, kalau bisa dikatakan seorang scriptwriter ini ketiganya, tapi dengan porsi dan media yang berbeda-beda. Spesifik tadi ada yang blog, ada yang untuk kegiatan di media visual ya, audio visual seperti film, situasi komedi dan mini series tadi ya. Dan ada juga yang spesifik untuk perusahaan. Nanti kita akan bahas. Tapi saya ingin pertama-tama ke narasumber yang pertama dulu nih, Kang Ihwan. Kang, kalau dalam kacamata Kang Ihwan, kita harus tahu dulu nih pemahaman tentang scriptwriter. Scriptwriter itu apa sih sebetulnya, Kang Ihwan? Nanti masing-masing Mbak Malika dan Mas Agung juga bisa menjabarkan. Silakan, Kang. Ya, sebenarnya scriptwriter ya penulis skenario ya. Skenario itu bagian paling penting dari film ya. Boleh dibilang cetak birunya film lah, karena skenario itu jadi dasar bagaimana sebuah film itu akan dijatuhkan, akan diproduksi gitu ya. Karena di dalamnya ada karakter, ada plot, ada babakan juga gitu ya. Jadi kita tahu secara garis besar filmnya akan bergerak seperti apa. Cuman mungkin memang ada salah kaprah yang sampai sekarang terpelihara gitu ya di tulis bahwa berbeda dengan menulis novel atau yang lain-lain itu, kalau menulis skenario itu sangat natural, jadi sangat teknis sebenarnya gitu ya, karena ada polanya gitu. Kita nulis skenario itu berdasarkan mood gitu ya, atau berdasarkan mau saya begini, karena benar-benar ada tahapan yang harus dilalui. Ada kalau di dalam skenario kan ada istilah 3 babak, 3 babak, terus 8 sequence ya, ada 15 beat gitu. Dan itu memang harus benar-benar dipatuhi kalau kita pengen filmnya itu secara formulaic bisa diuji gitu ya, dan itu rata-rata digunakan oleh film Hollywood gitu. Jadi ya karena kebanyakan orang berpikir kan nulis skenario gampang, enggak sama sekali gitu. Bahkan sinias seperti Riri Riza misalnya, beliau belajar skenario sampai skenario itu teknis, terstruktur gitu ya, dan ya seperti yang tadi bilang bahwa ya karena tingkat kesulitannya tinggi juga memang rewardnya juga cukup menggiurkan gitu ya. Oke, Kang Ihwan, agak putus-putus. Kita coba cari solusinya gimana ya supaya teman-teman nanti di backup gimana caranya supaya suaranya Kang Ihwan ini bisa lebih bagus. Nanti kita coba untuk join lagi dengan Kang Ihwan. Kita cari solusinya supaya penjelasannya terdengar lebih jelas nanti ya. Oke, nah kalau dari
Mbak Malika, seorang scriptwriter itu apa sih pemahamannya kalau dari kacamata Mbak Malika? Kalau menurut saya seorang scriptwriter itu sosok penulis yang memang harus lebih kreatif dari penulis biasanya gitu, karena profesi scriptwriter ini bukan sekedar menulis kalau menurut saya ya. Dia lebih ke teknis, penulis yang teknis, kemudian kreatif gitu. Karena dari memilih tema tulisan, memang dia harus benar-benar berpikir gitu, nggak asal tema yang diambil gitu. Misal dia pemilihan tema aja dia sudah harus memikirkan kira-kira membuat karakter tokoh yang disukai pembaca itu seperti apa gitu. Kemudian tokoh yang lawan dari tokoh protagonisnya itu seperti apa gitu. Jadi penulisan ini, penjabaran deskripsi dari karakter tokoh sendiri itu memang harus dibuat poin-poin dan secara detail sekali gitu. Saya pernah membuat ikut seleksi scriptwriter di ajang film apa kapan lalu itu 2019 kalau nggak salah. Itu aja waktu pitchingnya saya baru pertama kali itu menulis scriptwriter dan memang memusingkan sekali, tidak seperti saya nulis artikel kemudian saya nulis cerpen atau nulis novel. Jadi setiap adegan itu benar-benar dideskripsikan di mana tokohnya itu harus real hidup gitu. Meskipun kita mendeskripsikannya dengan tulisan, tapi ketika kita menulis itu kita sudah tahu gitu. Oh, tokoh ini bakal hidup nanti ketika diekspor ke dalam sebuah film seperti itu. Berarti imajinasi kita itu harus jauh lebih lebih bekerja ekstra gitu ya kalau sebagai seorang scriptwriter gitu ya. Iya, betul. Mungkin Kang Iwan lebih pengalaman dalam hal ini. Saya merasakan sendiri scriptwriter memang nggak mudah, berbeda dengan profesi menulis lainnya gitu. Harus lebih jeli sih kalau menurut saya gitu. Nah, kalau Mas Agung gimana Mas? Apalagi kan ini ya spesifik menjadi scriptwriter untuk kalangan atau konten-konten di sebuah perusahaan. Itu gimana Mas? Kalau saya sih sebenarnya karena kita memang fokusnya di corporate, jadi skrip yang kita susun itu adalah sesuai dengan sudut pandang corporate itu, kebutuhannya apa, dia mau menyampaikan pesan apa kepada audiens, dia mau cerita apa kepada audiens, dia mau promo apa kepada audiens. Nah, itu yang kita create sebagai cerita, kita create sebagai kalau kita misalnya sedang siaran live, apa yang mau disampaikan. Jadi di situ skripnya itu lebih mengarah ke kebutuhan perusahaan itu, bagaimana supaya dia lebih mudah dipahami oleh audiens dia gitu. Jadi kalau di konteks saya memang mungkin sedikit berbeda dengan Mas Ivan dan Mbak Malika. Kalau di kami karena kebutuhan corporate, kita harus benar-benar memahami corporate ini mau bicara dengan siapa sih gitu. Nah, skrip itu yang akan kita tujukan ke mereka gitu. Kalau kita bicara sama millennials, kita akan memakai bahasa millennials, kita akan pakai cerita-cerita millennials terkini gitu. Nah, kalau kita mau bicara sama business to business misalnya yang sekarang saya pegang, itu kita juga bicara dengan bahasa-bahasa yang sama-sama bisnis gitu. Jadi skrip di sini kita menyesuaikan sesuai dengan empati kita yang kita tempatkan pada posisi sebagai perwakilan dari corporate itu, gitu Mas. Kalau di saya seperti itu. Berarti kalau sebetulnya kalau kita bisa ambil kesimpulan dari masing-masing tujuannya tadi ya, Mas Mas Agung, kemudian Kang Ihwan dan Mbak Malika, ini di awal kita harus tahu dulu nih tulisan kita mau buat siapa, atau mau dibaca atau mau dipergunakan untuk apa. Kita harus kenal dulu dong berarti audiens kita tuh siapa gitu ya. Betul nggak sih Mas Agung? Ya, betul sekali. 100% itu Mas. Kalau di kami itu memang setiap kali kita menawarkan jasa kami ke perusahaan-perusahaan, itu kita selalu akan discuss siapa sih yang kita ajak bicara. Kita personifikasi orang itu yang mau kita ajak bicara. Misalnya sekarang kita kebetulan sedang dipercaya oleh salah satu brand internasional untuk produk makanan gitu. Nah, itu kita kita berbicara dengan komunikasi yang kita sampaikan, itu kita seolah-olah sedang berbicara pada orang yang dipresentasikan sebagai konsumen si perusahaan itu gitu. Jadi kita benar-benar seperti ngobrol, ini loh yang kebutuhannya seperti apa gitu. Jadi kita benar-benar harus bisa membayangkan target audiens itu butuhnya apa sih, masalahnya apa yang bisa kita pecahkan sebagai perusahaan untuk memberikan solusi kepada dia gitu Mas.
kalau basic atau kemampuan dasar apa sih sebetulnya yang harus dimiliki oleh seorang penulis naskah atau scriptwriter ini? Kalau di dalam bidang audiovisual, film atau apapun itu, Kang Iwan, basicnya apa sih yang harus bisa kita miliki sebetulnya? Yang paling basic ya tentu saja kemampuan menulis ya. Cuman memang kalau penulis skenario tadi seperti yang Mbak Malika bilang, memang itu satu profesi yang unik sebenarnya kan, karena bukan cuma keterampilan menulis, kita juga harus memahami struktur, memahami formula gitu ya. Dan yang paling penting sebenarnya, dan ini yang cukup susah untuk dilakukan gitu ya, kemampuan untuk baca. Sebagai penulis ya memang harus banyak baca, harus banyak tahu gitu ya, segala macam profesi gitu ya, keterampilan khusus misalnya gitu, dan juga kemampuan untuk melakukan riset gitu ya, karena kadang-kadang seperti ini membuat project misteri tentang tentang kesehatan mental gitu ya, itu tentu perlu sekali yang namanya riset gitu. Kebetulan memang kalau saya sendiri, saya dulu sekolahnya lebih mudah lah ibaratnya. Tapi orang yang sama sekali nggak punya sekolah, pembahasan, secara otomatis kan nggak mungkin ngarang gitu ya. Riset harus ketemu orangnya langsung berarti kan kalau begitu kan? Nah, gimana? Harus ketemu langsung dengan orangnya yang sesuai dengan apa yang ingin kita tulis ya, misalkan tadi mengalami gangguan mental atau apapun, kita dengerin mereka cerita, kita observasi mereka gitu ya. Betul, sebisa mungkin kita ketemu langsung dengan orang-orang yang mengalami hal itu, karena film itu kan kalau kata Pak Usmar Ismail kan seni make believe gitu ya. Jadi salah satu tugas kita sebagai filmmaker itu gimana caranya membuat penonton tuh yakin gitu ya. Dan kalau di film kan kita memang sangat perlu melakukan yang namanya gimana caranya kita memperlihatkan gitu, how to show gitu ya, dan itu juga memang tidak mudah gitu. Riset observasi itu sangat penting gitu. Tahun lalu kita bikin miniseri tentang kekerasan seksual, itu ya mau nggak mau kita harus ngobrol dengan beberapa korban gitu ya, beberapa penyintas gitu, karena apalagi misalnya saya laki-laki gitu ya, kita adalah pelaku ya, jadi kita harus punya empati yang lebih besar dibanding dengan misalnya filmmakernya perempuan. Oke. Nah, saya balik lagi ke Mbak Malika. Mbak, riset-riset ini sebetulnya harus dilakukan dalam waktu berapa lama sih? Terutama kalau misalkan Mbak Malika nulis di blog ya, atau tadi menulis sesuatu untuk klien misalkan, itu butuh riset berapa lama biasanya dengan mungkin perbandingan dengan apa yang dilakukan oleh Kang Ikhwan tadi? Kalau saya untuk penulisan di blog, untuk riset misalnya saya mau mengulas sebuah budaya, berarti saya memang butuh waktu yang lama, karena budaya itu kan lebih dalam banget ya itu. Bisa jadi paling sedikit 3 bulan, 6 bulan seperti itu baru saya publish di blog. Tapi kalau misalnya sekadar menulis kesehatan mental, mungkin saya akan riset langsung kepada teman-teman yang psikologi, yang maksudnya dia berhubungan dengan psikologi, atau dengan seseorang yang memang mengalami itu sendiri gitu. Jadi untuk tema-tema yang ringan saya nggak butuh waktu lama, paling seminggu itu juga sudah bisa, atau sebulan kayak gitu. Tapi kalau memang temanya dirasa berat, itu bisa butuh waktu yang lama gitu. Seperti kalau saya pribadi mau nulis buku sendiri, mau bikin buku sendiri, riset saya saja hampir 5 tahun meriset diri saya sendiri gitu. Jadi dari proses bagaimana saya seperti ini, ibarat kayak kupu-kupu itu harus tahu metamorfosanya seperti apa kayak gitu. Itu memang butuh waktu sekali gitu. Dan saya setuju dengan Kang Ahmad bahwa Kang Ikhwan bahwa observasi itu memang harus dimiliki oleh semua penulis gitu, tergantung profesinya gitu.
panjang pendeknya itu tergantung profesinya. Kalau film memang lama sekali, ada yang bertahun-tahun juga kan, seperti itu. Nah, kalau Mas Agung, Mas bisa diceritakan juga sebetulnya selain tadi ya kemampuan untuk menulis ini kan basic banget sebetulnya bagi seorang scriptwriter atau seorang penulis naskah. Selain tadi kemampuan menulis, observasi dan daya imajinasi, hal lain apa sih kira-kira yang harus dimiliki oleh seorang scriptwriter, Mas Agung? Ya, kalau dari kami sih sebenarnya yang paling sering ada empati, Mas, sebenarnya. Empati terhadap siapa target audiens yang akan kita sajikan pesan sesuai dengan yang akan disampaikan oleh perusahaan yang meminta jasa kami. Sebagai contoh misalnya yang sekarang kita sedang pegang yang tadi perusahaan internasional di bidang makanan. Nah, kita salah satu yang kita ajak bicara itu adalah pengusaha-pengusaha kuliner. Nah, kemarin di saat pandemi itu banyak sekali perusahaan-perusahaan kuliner yang itu mengalami kebangkrutan, ada yang tutup, tapi di sisi lain ada juga perusahaan-perusahaan yang justru melesat, naik gitu. Nah, ini kita combine, apa sih yang masalah yang dihadapi mereka, apakah SDM, apakah modal, apakah bumbu masakannya, rasa masakannya, apakah persaingan di jasa antar kuliner, misalnya GoFood, GrabFood, dan jenisnya gitu. Nah, itu kita petakan, Mas, biasanya. Kita petakan, dari situ kita mencari, oh ini masalah yang paling sering dihadapi. Nah, itu yang nanti kemudian kita olah berdasarkan masukan dari kita diskusi dengan perusahaan yang kita wakili. Kemudian kita bisa menciptakan satu cerita, satu artikel, atau mungkin bahkan buku yang terkait dengan masalah-masalah itu dan solusinya. Nah, di sini kemampuan empati kita untuk merasakan pain, masalah yang dihadapi oleh mereka itulah yang kemudian kita olah untuk menjadi satu karya yang itu kemudian nanti disampaikan untuk mewakili si perusahaan yang memberikan order itu, Mas. Jadi seorang scriptwriter itu apakah harus spesifik kita menempuh pendidikan tertentu? Misalnya, Mas Agung, misalkan kita harus kuliah di bidang sastra ya, atau ini bisa dipelajari oleh setiap orang sih sebetulnya, otodidak, mau jurusan apapun, mulai dari anak SMP, SMA, ibu rumah tangga, semuanya bisa mempelajari menjadi seorang scriptwriter. Gimana, Mas Agung? Ya, kalau dari pengalaman saya pribadi, sebenarnya itu memang sangat bisa dipelajari oleh semua orang. Tapi tetap harus ada passion di situ. Kalau kami di bidang corporate writer ini, memang kita harus memahami aspek-aspek yang sangat teknis. Misalnya ketika kita mengerjakan sekarang saya sedang menyusun satu buku yang terkait dengan pembangkit listrik terbesar di Indonesia, salah satu yang terbesar di Indonesia. Nah, itu saya harus benar-benar memahami apa sih yang dialami mereka-mereka yang ada di lapangan. Bagaimana mereka harus berpisah sama keluarga selama beberapa bulan, kemudian mereka harus 24 jam, bagaimana kalau misalnya ada listrik mati, kemudian dia harus berjibaku di lapangan, bergelut dengan lumpur, bergelut dengan oli, ada taruhan nyawa di situ. Nah, itu biasanya kita harus benar-benar mempelajari. Nah, ini yang mungkin kalau tidak passion, mungkin bisa jadi agak susah untuk memahami kebutuhan-kebutuhan seperti itu gitu, Mas. Jadi memang kalau kemampuan dasar menulis, insya Allah hampir semua orang bisa. Tapi kita tetap harus mempelajari. Saya sendiri background-nya dari komunikasi. Di komunikasi saya memang diajarkan beberapa hal, terutama tentang teknik jurnalistik, karena saya dulu background-nya wartawan. Tapi dari situ banyak hal yang di luar teknis-teknis penulisan yang ternyata saya jumpai ketika saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan korporat gitu, Mas. Jadi bagi saya seorang penulis itu adalah seorang pembelajar yang tidak boleh berhenti belajar. Tadi yang disampaikan oleh Kang Ikhwan sama Mbak Malika, harus benar-benar rajin baca buku, harus mencari data riset kemana-kemana gitu, observasinya harus dilakukan setiap saat. Nah, itu menurut saya itu pembelajaran yang tidak akan boleh berhenti bagi seorang pembuat naskah. Gitu, Mas. Oke, kalau Kang Ikhwan gimana, Kang? Ya, sebenarnya kalau dari bagi penulis skenario gitu ya, lebih baik memang jika bisa mengikuti jalur formal gitu ya, sekolah kuliah di KJ atau di beberapa institusi pendidikan Indonesia gitu ya. Cuman sekarang juga cukup banyak sebenarnya lembaga-lembaga kursus, workshop. Kami pun sendiri setiap bulan membuat workshop ya, kelas-kelas kecil gitu. Karena sebenarnya ini tricky, karena kadang-kadang kita berpikir bahwa
oke, bisa dipelajari lewat tutorial atau apapun. Kan ada satu hal yang ya unik di penulisan skenario di film atau seri gitu ya, karena penulis skenario itu tidak bekerja sendiri sebenarnya, itu bekerja secara triangle system. Jadi ada penulis skenario, ada produser, ada sutradara gitu. Jadi jika ada kelas atau ada workshop, sebenarnya yang sangat dibutuhkan itu adalah mentoringnya, ya. Siswa itu diberi guidance gitu ya, diberi panduan gitu. Jadi nggak sekedar kita kasih teori terus biarin mereka mereka menulis sesuai teori, itu enggak. Kita posisi kita adalah memberitahu bahwa cara formula itu ini sudah selesai atau ini belum gitu ya. Ini tema seperti ini masih jarang dan ini kemungkinan besar akan menuai perhatian dan lain-lain gitu. Oke. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, dan untuk netizen yang mungkin mau bertanya langsung juga via telepon boleh di 0215869.000, atau teman-teman yang mau bertanya di kolom komentar, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan di kolom komentar yang ada di Zoom meeting. Selain tentunya Anda bisa mengisi absensi, sebelum nanti saya kembali ke Mbak Malika ya. Ada beberapa pertanyaan yang menyampaikannya juga via WA atau bahkan di kanal YouTube juga ada yang menyaksikan. Saya mau ke komentar dulu nih via WA. Ada Mas Jimmy di Matraman, Jakarta Pusat. Sebetulnya seberapa menjanjikan sih untuk menjadi seorang scriptwriter? Karena dulu waktu kuliah, saya pernah jadi part-time untuk menulis skrip untuk FTV. Dan ingat pertama kali kirim ide ceritanya dulu. Kalau oke bisa lanjut nulis skripnya. Dua-duanya dibayar sih, tapi bayarannya menurut saya ya kecil kalau untuk pekerjaan utama. Saya karena waktu itu buat tambahan kuliah, jadi ya senang-senang aja. Kemudian juga dari YouTube, kanal YouTube Trio Multi, mau nanya ke Kang Ihwan, kalau menulis naskah atau alur cerita tentang true story atau fiksi itu apakah ada perbedaannya? Dan bagaimana, ada juga pertanyaan bagaimana membedakan dari riset yang sudah kita lakukan untuk kita membuat sebuah tulisan ya atau menjadi naskah nantinya, itu membedakan bagaimana hasil riset dengan pendapat pribadi kita, subjektivitas kita, itu bagaimana? Bisa ditanggapi dulu. Mungkin yang pertama saya pengen tahu dulu deh, seberapa menjanjikan menjadi seorang scriptwriter? Mbak Malika gimana Mbak? Berapa sih kalau kisarannya ya? Ya kita nggak usah buka dapur secara keseluruhan, tapi kisarannya rentang dari berapa sampai berapa sih sebetulnya untuk menjadi seorang scriptwriter pendapatannya? Silakan Mbak Malika. Wah banyak sekali kalau scriptwriter. Atau nggak terbatas sebetulnya? Tergantung kita, maksudnya kita goalnya di scriptwriter ini berapa gitu. Paling kalau saya bocorannya 3 juta itu paling sedikit sih, 3 juta paling sedikit. Teman-teman yang menulis scriptwriter itu bahkan sekali, itu 1 bulan bisa berapa order tuh Mbak? Ada berapa orderan biasanya? Kalau misalnya scriptwriter itu kan nggak bisa disambi-sambi gitu ya. Kalau menurut saya nggak bisa disambi dengan penulis yang lain, karena memang butuh fokus dari menyusun ide cerita dan lain-lain. Itu biasanya langsung, misalnya ada kesalahan langsung revisi iya, ya betul. Seperti itu. Paling tidak kalau sekali keluar ya di atas angka 6 atau lebih tinggi dari itu. Oke. Itu. Nah bisa diukur deh, misalkan kalau proyeknya banyak tuh jadi berapa ya, biar nanti dihitung sama teman-teman masing-masing deh. Tapi karena itu ya memang scriptwriter tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Malika, ini nggak kenal waktu, jadi butuh fokus. Meskipun sebetulnya secara independensi artinya nggak terikat dengan sesuatu, atau kita 9 to 5 gitu ya Mbak ya, dari jam 9 pagi ke jam 5 sore gitu ya. Iya betul. Kalau misalnya dari pertanyaan tadi yang katanya gajinya kecil, sebenarnya mungkin karena dia mungkin menulisnya sekedar hobi dulu gitu. Belum menjadi side hustle yang lagi viral seperti sekarang gitu. Karena side hustle juga kan dari passion awalnya ya, dari passion, kemudian dia bisa memanajemen waktu dengan menulis, misalnya menulis scriptwriter. Nah dari ketekunan dia, konsisten itu, ketika sudah tahu oh sekarang gajinya, mungkin dulu gajinya kecil, tapi kalau kita bisa konsisten di situ, nanti akan ada aja peluang dari luar yang memang akan hire kita gitu. Karena kan sebuah profesional itu kan memang berawal dari gaji kecil, kemudian kita share portofolio pengalaman-pengalaman. Nah dari situ kita bisa itu meningkatkan fee scriptwriter itu sendiri, seperti itu. Nah kita pengen tahu juga nih nanti ya, mungkin bisa dijawab oleh masing-masing narasumber.
ada levelingnya nggak sih atau ada tingkatannya sebagai seorang scriptwriter pemula itu kategorinya atau kemampuan apa, kemudian nanti penilaiannya seperti apa sampai bisa dikatakan kita sebagai seorang scriptwriter yang expert? Apakah tadi dinilai dari sisi nominal atau memang ada ukurannya sebetulnya ya? Nanti kita akan bahas juga mengenai hal itu. Tapi saya kembali pertanyaan yang sama ini untuk Mas Agung nih. Gimana sih Mas, seberapa menjanjikan? Kalau untuk perusahaan kayaknya nominalnya jauh lebih besar gitu ya Mas? Ya, semua seperti yang tadi disampaikan Mbak Malika, itu berdasarkan portfolio kita juga gitu Mas. Jadi kalau bicara soal saya sendiri di Dapur Tulis, itu pada saat pertama, ya kita memang tidak bisa pasang tarif terlalu tinggi. Tetapi ketika kita sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang besar yang kemudian percaya pada kita, ya otomatis kepercayaan diri kita juga meningkat gitu. Nah, otomatis dari situ juga kualitas pekerjaan kita juga akan meningkat. Nah, seiring dengan itu kita bisa mulai menawarkan sesuai dengan harga-harga yang sesuai kebutuhan yang bisa kita sampaikan di tim kita gitu. Saya sendiri di Dapur Tulis kan ada beberapa orang yang membantu. Nah, dari situ kita ada hitungan kalau di industri kita itu sebenarnya ini sudah setara dengan yang namanya creative agency gitu. Jadi semacam iklan gitu. Nah, dari situ itu biasanya kita ada satu tim yang itu kita dihitung man hour, jadi per jam kerja gitu biasanya untuk menyelesaikan naskah, menyelesaikan buku, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan diorderkan kepada kita gitu. Nah, kalau angkanya sih mungkin ya alhamdulillah sih ini mungkin kalau dari segi angka mungkin dari Mbak Malika, Mas Ikhwan ini mungkin kalau dari personal kemudian melompat ke corporate ya mungkin bisa dibandingkannya itu seperti saya dulu waktu jadi wartawan kemudian membuat usaha ini itu bisa beberapa kali lipat sih Mas. Tapi tergantung juga dari perusahaannya gitu. Oke, tapi secara nominal memang tidak disebutkan oleh Mas Agung, tapi bisa sampai hadir di Alsinta menjadi narasumber sudah ketahuan layak kapasitasnya seperti apa dan bayarannya seperti apa kalau ada perusahaan yang meminta jasa dari Mas Agung dan teman-temannya. Jadi silakan diterka-terka atau mungkin sekarang teman-teman yang sedang ada di depan komputer untuk Zoom meeting dengan Alsinta di Vigeng bisa sekalian cari tuh berapa sih kira-kira pendapatan seorang scriptwriter. Nah, Kang Ikhwan gimana Kang? Bisa ditambahkan sedikit Kang? Silakan. Oke, kalau saya mungkin lebih buka-bukaan ya. Oke, jadi kalau saya gimana? Kalau saya bercandanya seperti ini Mas. Kalau ikut kelas kita itu 3 sesi bayar 600.000 gitu ya. Tapi kalau dari sesi kelas itu ada cerita yang bagus, ada sinopsis yang bagus, itu kita akuisisi ceritanya, kita bayar sampai 1,5 juta gitu ya. Itu baru sinopsis masa berhalaman gitu. Nah, sekarang kalau misalnya menulis skenario satu episode durasi 10 sampai 15 menit, kurang lebih 10 halaman lah ya, itu kita bisa hargai sekitar 1 juta. Itu sangat minimal sebenarnya gitu. Untuk penulis skenario pemula itu untuk film bioskop ya, itu biasanya range-nya itu antara 15 sampai 20 juta gitu. Tapi setahu saya sekarang ada penulis skenario yang dibayar sampai 300-an juta. Ini sangat-sangat menjanjikan kalau dengar ceritanya dari Kang Ikhwan ya. Bukan sangat menjanjikan, tapi mungkin sudah bisa jadi pekerjaan utama, bukan lagi jadi side job. Kalau tadi ada yang nanya, saya dulu sebagai mahasiswa, saya side job. Pikirin deh, kalau tadi dengerin apa yang disampaikan oleh Kang Ikhwan dan Mas Agung serta Mbak Malika, itu artinya sangat menjanjikan dan profesi sebagai seorang scriptwriter jangan lagi dijadikan sampingan. Jadi sekarang jadikanlah profesi yang utama. Bisa nggak sih kita bilang gitu, Kang Ikhwan? Bisa, sangat bisa. Sangat mungkin, karena apalagi di Indonesia memang profesi penulis skenario itu sebenarnya belum terlalu banyak gitu ya. Makanya kita sering melihat di kredit title nama penulis skenario ya itu aja gitu, karena memang regenerasinya itu masih agak tersendat gitu. Makanya kami sendiri yang merasa memiliki kepentingan itu membuka kelas-kelas seperti ini, karena kita melihat kebutuhan industri itu akan semakin banyak gitu ya, apalagi sekarang layanan streaming semakin merajalela gitu ya, otomatis kebutuhan penulis skenario juga akan semakin membludak gitu. Oke, ini dari YouTube nih Kang, ada yang komentar juga. Tadi dari akun YouTube Trio Multi ke Kang Ikhwan, menulis naskah atau alur cerita tentang true story dan fiksi itu apakah ada perbedaannya Kang? Sebenarnya ini satu hal yang harus kita pahami dari awal,
mau menulis dari cerita asli, mau menulis dari cerita adaptasi, kita penulis skenario itu tidak punya utang sama sekali ke materi asli. Tujuan kita cuma satu, gimana caranya supaya ceritanya bagus, fit ke skenario secara formula gitu. Itu aja sebenarnya gitu. Dan ya tentu saja nggak mungkin dibikin 100% sama gitu ya, ada dramatisasi. Karena di film kan ada pembabakan gitu, tidak seperti dokumenter gitu ya. Dokumenter pun sebenarnya juga kita sebagai filmmaker juga harus mengambil posisi gitu. Jadi nggak bisa dibilang benar-benar 100% objektif gitu ya. Tetap aja ada perspektif dari seorang filmmaker gitu, dan memang harus gitu. Filmmaker tuh harus punya perspektif gitu, harus punya pandangan tersendiri terhadap sebuah isu gitu. Oke, itu sudah terjawab. Mudah-mudahan bisa mewakili ya rasa penasaran tadi dari teman-teman. Tapi saya masih buka sesi untuk tanya jawab. Silakan untuk Anda pendengar yang mau telepon boleh juga di 0215869000 atau SMS WA di 0811806543. Jangan lupa untuk teman-teman yang ada di Zoom meeting bisa tanya juga di Zoom meeting di kolom komentar. Silakan tinggal chatting. Nanti di akhir acara visi generasi kini saya akan umumkan 2 orang yang menanyakan terbaik akan saya berikan atau kami berikan goodie bag masing-masing 1 dari Alisan. Ingat kemeja, ingat Alisan. Nah, tentang jenjang karir, saya kembali ke Mas Agung. Mas, kalau jenjang karirnya ini untuk seorang scriptwriter, apakah cenderung independen atau bisa dilakukan juga freelance sebetulnya? Kalau di tempatnya Mas Agung gimana, Mas? Terikat berarti ya dengan perusahaannya Mas Agung? Ya, kalau di tempat saya, kita seperti perusahaan pada umumnya, Mas, karena kita berlaku sebagai agensi, jadi semacam agensi iklan gitu. Nah, kalau di kita memang nanti ada dari junior, kemudian nanti kita ada based on experience, nanti kita meningkat gitu. Nah, tapi kalau dari jenjang karir sebenarnya sekarang karena banyak media yang bisa dimanfaatkan dari YouTube, dari media sosial, itu sebenarnya orang-orang itu sebenarnya kita diberikan kesempatan yang sangat luas sebagai seorang scriptwriter. Kita bisa membuat satu tulisan yang kemudian dikembangkan jadi video pribadi, yang itu nanti bisa jadi jualan. Seperti Mbak Malika tadi ya contohnya ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya peluang itu kita sekarang sudah horizontal ya, udah nggak jadi sistem vertikal seperti zaman dulu kita. Semua orang bahkan pemula pun ketika dia punya materi yang bagus, dia bisa menciptakan satu karya yang bagus, itu dia bisa dilirik sama perusahaan untuk bisa kemudian dia menuliskan naskah ataupun apapun yang dibutuhkan sama si perusahaan itu. Jadi kalau di kami memang kalau secara perusahaan memang tetap ada jenjang-jenjangnya. Tetapi kalau secara kebutuhan dan secara experience-nya memang bagus, ya kita nggak akan menolak ketika dia kemudian nanti kita langsung angkat untuk kemudian dipekerjakan untuk proyek-proyek kita yang misalnya membuat satu buku, membuat satu website gitu. Jadi lebih sekarang sih peluangnya lebih sangat luas dibandingkan dulu, Mas. Oke, Mbak Malika, satu hal yang kira-kira harus dihindari dari seorang scriptwriter atau penulis naskah ini apa sih sebetulnya? Nanti mungkin Kang Iwan secara spesifik juga bisa menggambarkan ya, apa yang nggak boleh dilakukan atau satu hal yang nggak boleh dilakukan atau tidak boleh dimiliki oleh seorang scriptwriter. Gimana Mbak Malika? Yang nggak boleh dimiliki maksudnya gimana ini? Ya, yang nggak boleh dilakukan dan ini haram nih seorang scriptwriter nggak boleh melakukan hal ini nih, gitu Mbak Malika? Oh, kalau dari sisi ini, kalau dari sisi scriptwriter saya kurang begitu paham ya apa yang harus diinikan. Tapi kalau dari sisi misal dari content writer, misal plagiat gitu, itu mungkin ya. Iya, content writer, terus dari ghostwriter, terus misal dari blogger itu memang tulisan kita itu memang harus original gitu. Kalaupun kita terinspirasi dari ide orang lain gitu, tapi kita nggak boleh sama persis. Kita harus menonjolkan sisi keunikan dari ide yang kita ciptakan sendiri seperti itu. Jadi memang ada sisi originalitas itu yang memang benar-benar harus dijaga oleh seorang penulis sih. Menurut saya semua penulis memang harus menjaga itu gitu. Kalau plagiat ya ini bakal, kalau misalnya ketahuan kan memang bakal jadi rame itu. Ya, ada konsekuensi hukumnya juga kan? Ada konsekuensinya, misal dari sisi orang lain yang nggak terima, dia merasa itu idenya tapi kita adaptasi kan nggak bagus juga gitu. Jadi kalau misal adaptasi dari orang lain, kita bisa
mengembangkan dari sisi kita sendiri seperti itu. Jadi scriptwriter memang dilarang banget untuk plagiat, semua untuk penulis. Kang Iwan, bagaimana Kang? Batasan apa? Kalau tadi kita bisa mengutip misalkan karya orang lain atau kita terinspirasi atau karena kan biasanya kalau untuk film ya atau miniseri ini ada adaptasi dari misalkan sebuah buku atau naskah dari punya orang lain ya, penulis lain gitu ya, novel. Kemudian kita terjemahkan menjadi skrip dalam bentuk untuk audiovisual nanti. Ada batasan-batasan tertentu nggak sih atau ada kesepakatan yang harus dilakukan dengan penulis aslinya, Kang Iwan? Sebenarnya saya mengulang lagi yang tadi ya, bahwa kita sebagai penulis skenario itu tidak punya utang kepada materi asli. Tugas kita gimana caranya membuat materi itu jadi lebih baik dari materi asli gitu. Kebetulan saya 2 tahun terakhir ini banyak melakukan adaptasi gitu ya. Ya memang kita akan menerima banyak serangan gitu ya dari pembaca setia. Ini kok beda banget nih dari cerita aslinya gitu ya? Ya betul. Cuman memang buat kita sendiri kan kita punya perspektif ya. Sebagai filmmaker tuh kita harus punya perspektif gitu. Seperti misalnya kami mengadaptasi novel Asset Story. Asset Story itu secara novel itu gede banget pembacanya, standarnya luar biasa gitu ya. Ketika kita baca novelnya itu secara sekilas kita cuma melihat cerita tentang seorang remaja yang diperkosa lantas diselamatkan oleh pangeran tampan gitu ya. Tapi buat kami di film, kami melihatnya tidak akan sesederhana itu gitu. Ini cerita tentang kekerasan seksual, ini cerita tentang survival gitu ya. Ini cerita tentang bagaimana menghadapi trauma gitu. Jadi lebih kompleks gitu. Jadi buat kami sendiri sebenarnya di film tidak ada batasnya gitu ya. Karena tujuan kami cuma satu, gimana caranya membuat materi asli membuat adaptasi ini lebih bagus dari materi aslinya gitu. Oke, meskipun kadang-kadang ya dari sisi penonton ini nggak mau tahu nih, pokoknya ekspektasinya itu udah harus sama aja dengan tulisan asli atau karya yang sebelumnya diadaptasi gitu ya, Kang Iwan. Betul, karena beda medium ya, satunya tulisan, satunya audiovisual. Mungkin satu-satunya materi adaptasi yang mirip dengan tulisan itu cuma Harry Potter aja. Ya, ada pertanyaan juga di Zoom meeting dari Amalia Ratri. Izin bertanya untuk Mas Agung ini. Terkait dengan tulisan untuk rilis, Mas. Bagaimana tips untuk menulis rilis yang menarik dan baik, terlebih untuk tata bahasa bagi corporate? Sementara basic sebelumnya kan ini sebagai seorang jurnalis ya, yang sifatnya biasanya menulisnya straight news. Gimana Mas Agung? Oke, ini pertanyaan menarik nih. Kami beberapa kali diminta untuk membantu beberapa perusahaan untuk membantu mereka menuliskan rilis. Nah, salah satu hal yang paling kita jadikan basic untuk membuat satu tulisan yang menarik adalah kebutuhan dari pemahaman bahasa wartawan itu yang dicari apa. Artinya gini, ketika kita sedang menuliskan misalnya industri makanan. Nah, dari industri makanan itu, kira-kira dari wartawan itu akan mencari data apa sih yang dibutuhkan. Nah, dari situ kita nanti akan mencarikan riset, dan ini memang butuh riset yang cukup mendalam. Bagaimana, misalnya sekarang nih kita bicara soal pandemi. Pandemi ini berapa banyak sih berkurang omset perusahaan-perusahaan kuliner. Tapi di sisi lain ternyata order untuk makanan sehat itu meningkat sampai berapa persen. Nah, itu yang ketika kita tuliskan di media rilis, itu biasanya akan dicatat oleh media-media untuk dituliskan di medianya ya, media mereka, disebarkan gitu lagi ke halayak ya, ke masyarakat ya. Betul. Artinya kita sebagai tim yang membantu untuk membuatkan rilis itu, kita harus punya 2 sudut pandang. Yang pertama sudut pandang perusahaan, kita mencari bahasa yang kira-kira bisa mewakili perusahaan itu untuk sampai benar-benar sampai dibaca sama media, kemudian itu nanti sampai kepada konsumen. Tapi di sisi lain kita juga harus tahu sudut pandang yang dibutuhkan sama teman-teman wartawan itu apa. Nah, ini yang kemudian kita akan olah
Dan biasanya yang paling sering kita ngalami, bahkan kami punya pengalaman hampir semua, bahkan itu sekitar 80%, 90% di copy paste sama wartawan, rilis yang kami buatkan untuk perusahaan. Karena kita menggunakan pendekatan dari bahasanya dipahami oleh wartawan. Oh, ini wartawan ini riset itu biasanya butuhnya dia berita tentang apa. Dan sebaliknya dari perusahaan dia mau menyampaikan message apa. Nah, ini titik tengahnya di situ. Jadi kita modal utama di membuat rilis itu sebenarnya riset. Itu yang paling Berarti utama. kita harus mengelaborasi apa yang dimau sama klien kita, sama apa sih ekspektasi dari si pembaca nantinya gitu ya. Betul. Wah, ini Jadi susah nih Mas, harus ada di tengah-tengah kan kalau begitu. Iya, tapi kita karena kebutuhannya ini kita memposisikan sebagai media karena tujuannya untuk ditulis di media. Tapi kalau kita menulis untuk corporate yang benar-benar mewakili corporate, beda lagi, Mas. Karena ini kebutuhannya untuk ditulis ulang oleh media, kita akan menyampaikan pelan-pelan ke corporate, ini loh Pak, yang paling dicari oleh media itu seperti ini gitu. Jadi kita akan memberikan masukan-masukan terkait petulisan-tulisan atau isu-isu apa yang itu nanti akan dengan mudah di copy paste sama wartawan-wartawan yang meliput acara itu gitu. Okay. Jadi tetap ada pendekatannya tergantung kebutuhannya apa gitu. Kalau kebutuhannya rilis, memang ya itu tadi kita harus benar-benar menggunakan sudut pandang media, tapi kita harus bisa mencari benang merahnya apa yang mau disampaikan sama si perusahaan. Ya. Itu Mbak Amalia ya tadi ya kalau nggak salah. Iya, Mbak Amalia Ratri ya. Terima kasih Mbak Amalia, mudah-mudahan terjawab ya, tapi nanti mungkin di akhir karena ada yang menanyakan juga nih caranya kalau misalkan kita mau kerjasama dengan masing-masing penulis ini gimana nih 3 narasumber, nanti mungkin di ending aja ya, nanti kita sampaikan. Lalu ada juga dari YouTube Servita Rahma, bagaimana caranya kita mengirimkan naskah ke naskah film misalkan ke production house, apa kita harus menghubungi produser atau langsung ke alamat PH-nya? Seringkali misalkan kalau kita mengirimkan hard copy itu digantungin nih, Kang Iwan. Satu lagi, apa harus ikut komunitas tulis juga nggak sih? Kira-kira untuk bisa semakin mahir, mengasah kemampuan kita menulis, terutama untuk jenjang karir kita sebagai scriptwriter. Gimana, Kang Iwan? Nanti mungkin bisa ditanggapi juga oleh narasumber yang lain. Oke, mungkin dari sisi saya ya, saya termasuk produser yang memahami bahwa skenario itu tidak ditulis sendirian. Jadi skenario itu dikembangkan secara triangle bersama dengan penulis, produser dan sutradara. Jadi dengan pemahaman seperti itu kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa kami tidak akan menerima skenario yang tidak jadi dari luar. Gitu ya. Satu-satunya skenario yang sudah jadi dari luar yang kami terima itu adalah skenario yang ditulis oleh Musfar Yasin. Beliau peraih 2 Piala Citra gitu ya. Levelnya Piala Citra. Di luar itu kita bisa membayangkan seperti ini, Mas. Kalau ketika dia menulis sinopsis 1 halaman aja kita nggak enak bacanya, gimana caranya kita mau baca skenario 100 halaman gitu ya. Jadi itu juga satu keterampilan sebenarnya yang harus dipahami oleh penulis baru gitu. Karena di film itu adalah sebuah ini pekerjaan yang sangat kolaboratif gitu ya, karena kita tidak bisa bekerja sendiri, ada keterkaitan dengan departemen-departemen lain gitu ya. Jadi dengan pemahaman seperti itu memang kita bisa melihat bahwa ya memang kebutuhan industri akan skenario itu banyak gitu ya, cuman saya cukup yakin untuk penulis baru ketika belum punya portfolio kirim ke PH 90% kemungkinan nggak dibaca. Ditolak tuh sakit hatinya gimana kali ya? Mas Agung aja udah ketawa-tawa tuh. Gimana Mas kalau misalkan ya nanti ke Mas Agung. Kita nggak bisa bayangin deh. Kita udah nulis capek-capek nih. Ekspektasi kita sebagai seorang scriptwriter udah sesuai banget nih kayaknya ya dengan klien atau tadi dengan produser atau dengan sutradara, tapi kenyataannya banyak dicoret, banyak direvisi, bahkan ditolak. Sering banget nggak sih kayak gitu, Kang Iwan? Oh iya, skenario itu screenwriting is rewriting gitu ya, istilahnya gitu. Jadi skenario adalah proses revisi berkali-kali, berpuluh-puluh kali gitu. Jarang sekali ada skenario
skenario sekali tulis langsung bisa jadi gitu ya. Visualkan gitu. Jarang sekali terjadi. Bahkan untuk ukuran penulis skenario Prasetya Citra sekalipun gitu ya. Makanya ada keterampilan mendengarkan, keterampilan beradaptasi gitu ya, keterampilan untuk bisa bekerja sama dengan berbagai pihak gitu. Karena memang kita butuh banyak masukan dari segala macam orang yang terlibat di satu proyek gitu ya, di satu proyek film agar skenario ini benar-benar matang sebelum kita eksekusi menjadi sebuah karya audiovisual gitu. Join komunitas gimana, Mas? Join komunitas sih boleh-boleh aja ya. Menurut saya itu satu hal juga yang penting dilakukan karena kita belajar untuk bekerja sama gitu ya, berkolaborasi gitu ya. Cuman untuk penulis-penulis baru, saya mungkin lebih menyarankan untuk mengikuti workshop, mengikuti kelas-kelas gitu, karena itu sangat penting sih. Gitu. Oke. Nah, saya kembali ke narasumber lainnya ya. Masih ada Mbak Malika, ada Mas Agung juga. Yang lain kalau mau bertanya silahkan. Anda bisa sampaikan pertanyaan juga melalui WA di 0811806543. Saya kembali ke Mbak Malika. Mbak Malika, bagaimana Mbak ketika menghadapi kondisi tadi ya? Ini tadi pengalamannya dari salah seorang penanya sering ngirim, tapi kalau dari sisi Mbak Malika ini kan kadang-kadang kerjasama juga dengan klien atau pihak kedua. Ekspektasinya tulisan kita udah oke nih, tapi kebanyakan ditolak. Nah itu bagaimana menguatkan mental supaya bisa sesuai dengan keinginan dari klien, Mbak Malika? Kalau saya pribadi ditolak itu biasa ya. Kalau misalnya kita sedang dengan upgrade skill itu ya. Kalau ditolak artinya bukan berarti cerita kita itu jelek gitu. Skrip yang kita tulis itu jelek, bukan. Anggap aja kalau saya menguatkan mental diri sendiri, biasanya saya bilang gini ke diri sendiri, oh mungkin belum jodoh aja sama klien ini gitu. Barangkali ada klien lain nanti yang jodoh. Jadi tulisan yang sudah kita kirim pertama kali misal gagal di klien A, kita timbun aja gitu. Kita timbun aja, kita simpan, kita buat yang lain untuk klien lain gitu. Misalnya mengajukan dengan tema yang lain sesuai dengan kriteria yang diinginkan gitu. Jadi naskah-naskah yang sudah diajukan dan ditolak produser, ditolak di mana-mana itu kita timbun dan suatu saat kita bisa daur ulang gitu. Kita perbaiki, kemudian kita tambah-tambah lagi gitu. Dan tentunya kita nggak boleh diam diri aja. Kalau misalnya udah tahu kita ditolak dan kita nggak tahu kekurangannya, kita harus cari mentor nih. Kita harus cari mentor. Ketika udah dapat mentor, kita diskusi sama mentor kita gitu. Ini kurangnya di mana gitu. Nah pasti kalau yang nama mentor nggak mungkin kan menjatuhkan gini enggak, tapi mereka lebih ke memberikan saran gitu. Nah saran-saran dari mentor kita itu kita masukkan di naskah yang kita tolak-tolak itu gitu. Nah suatu saat ketika ada misal ada audisi pencarian scriptwriter atau apa, kita ajukan aja gitu. Itu pasti ada yang diterima. Meskipun nggak semua diterima, pasti ada yang terima gitu. Itu pengalaman saya pribadi sih. Jadi ketika ditolak kita memang harus nggak boleh patah semangat, karena harus banyak perjuangannya. Kalau misalnya mau jadi penulis itu seperti awal-awal tadi dibilang sama Mas Agung sama Kang Iwan, memang kita yang namanya penulis itu, semua penulis nggak boleh berhenti belajar. Penulis itu memang terus belajar karena mengikuti arus kemajuan literasi itu seperti apa gitu kan ya. Jadi memang untuk mengatasi penolakan itu, yang pertama memang kita harus upgrade skill, cari mentor, dan memang harus terus mencoba. Nanti konsistensi kita itu akan dihargai suatu saat nanti. Oke. Nah, Mas Agung, sudah berapa kali atau dalam satu proyek biasanya berapa kali revisi dan ditolak sama klien nih, Mas? Ini cerita suka dan duka sebenarnya. Sukanya kalau udah ada transferan ya kita ngecek di rekening ya Mas ya. Kalau dulu sebenarnya saya ketika jadi wartawan itu kan saya punya atasan ya. Atasan saya itu biasanya merevisi rata-rata paling maksimal sekitar 5 kali. Ya, ada tulisan. Editor biasanya kan. Ya, betul. Nah, saya pikir pada saat saya kemudian membuka perusahaan dapur tulis, ketemu sama klien-klien, ya paling sekitar itulah, di bawah 10 kali revisi. Ternyata itu bisa sampai 30 sampai 40 kali gitu. Artinya sebenarnya memang kemauan klien itu sangat beragam, apalagi
kalau klien ini bukan cuma satu orang, artinya dia misalnya yang kita hubungi levelnya manajer, manajernya udah oke, naik ke level general manager, itu sudah oke. Kemudian level naik ke direktur. Nah, direktur ini ternyata punya kemauan yang lain, itu bisa sampai diubah dari nol lagi, Mas. Nah, ini kepentingan kita di situ biasanya kita membuat satu sistem perjanjian. Ini revisinya maksimal berapa kali. Kemudian revisinya yang boleh major atau minor. Nah, itu kita sudah bikin hitam di atas putih sehingga nanti kita juga enak ketika kita nanti misalnya harus diubah sekian persen, itu naskahnya kita harus ada adendum, nanti perjanjian itu mengatur sehingga revisinya pun kita juga tidak sia-sia gitu. Nah, betul juga yang disampaikan Mbak Malika tadi gitu. Kita punya beberapa stok baru ketika naskah kita ditolak gitu. Nah, itu nanti kita memang menyiapkan satu folder tersendiri, itu nanti suatu saat bisa jadi laci bahan ide yang bisa kita olah ulang untuk menjadi naskah yang lain gitu. Nah, tapi kalau revisi memang itu sesuatu yang sangat biasa. Mental kita juga harus teruji ketika kita ya dalam tanda kutip dimaki-maki klien itu sesuatu yang biasa, tetapi kita juga harus punya daya tawar juga. Ini benar enggak gitu. Kadang-kadang yang paling sering kalau di kami itu soal ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita punya kamus pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang terbaru. Nah, itu sering kali kita misalnya menggunakan kata-kata tertentu, kata baku, itu harus fight dulu sama klien dan itu sesuatu yang umum gitu. Tapi ya itu wajar saja gitu. Mungkin Mas Evan ketika bikin naskah skenario film, Mbak Malika bikin blog artikel-artikel yang dipesan perusahaan pasti mengalami hal yang sama gitu. Jadi bagi kami sebagai penulis yang namanya revisi itu sudah makanan sehari-hari, Mas. Iya, wajib direvisi malah ya. Tapi justru dari situ kita belajar banyak banget. Itu yang harus kita tanamkan ke pikiran kita bahwa revisi itu bukan harga mati, tapi revisi itu sesuatu buat kita jadi belajar lebih banyak lagi gitu. Nah, ini pelajaran yang penting ya bagi teman-teman yang join yang tadi bertanya juga. Ternyata nggak melulu enak, tapi kita harus pikirin juga sisi yang nggak enak ya. Tapi sisi yang nggak enak itu ternyata membuat kita berkembang, portofolio kita semakin bertambah, nanti cuannya mungkin juga akan bertambah gitu ya Mas Agung. Amin. Insya Allah kalau itu pasti mengikuti, Mas. Kerja keras kita tidak akan tertukar kok, Mas. Yakin itu. Ya. Berikutnya dari Mas Bambang Kuncoro, ini pertanyaan untuk Mbak Malika dan juga Kang Ihwan. Jika saya sudah punya skrip atau skenario, mohon bisa diinformasikan untuk membuka network ya, atau kita sebagai seorang scriptwriter kita mau membuka network itu kemana kira-kira, kurang lebihnya seperti itu. Atau ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan kira-kira seperti apa ya ketika kita sudah menjadi scriptwriter, tapi kita pengen berkembang nih, tulisan kita bukan cuma hanya untuk kalangan kita sendiri, tapi pengen klien kita itu jauh lebih banyak. Gimana nih Kang Ihwan? Kalau komunitas penulis skenario, saya kurang paham ya. Kalau asosiasi penulis skenario profesional ada gitu. Cuman balik lagi ya, kalau dari sisi kami berpandangan gitu ya bahwa skenario itu harusnya dimulai dari awal gitu. Jadi kami tidak menerima skenario yang sudah jadi gitu ya. Karena ini sesuatu yang sangat sangat prinsipil gitu, karena yang tadi saya bilang kalau secara sinopsis saja satu halaman kita udah pusing bacanya, gimana kita mau baca skenario 100 halaman gitu ya, dengan mudah tuh 2 halaman pertama nggak enak kita skip gitu ya. Jadi menurut saya memang sebelum mengirim ke produser, sutradara atau PA, mungkin minta teman yang banyak membaca untuk baca dulu deh, kasih masukan dulu deh gitu ya. Jadi atau teman yang suka nonton gitu, kasih masukan dulu. Dari situ mungkin akan belajar kalau oke, ternyata skenario saya memang belum cukup baik gitu ya untuk diproduksi menjadi karya audiovisual gitu. Jadi semakin banyak masukan seperti itu akan semakin bagus gitu. Gimana kalau untuk Mbak Malika? Kalau menurut saya, misalnya yang tadi mengajukan, ini maaf Mas, lagi rame ya. Untuk networking sendiri, saya lebih memposisikan gimana viralnya media sosial sama website untuk sekarang ini. Jadi misal teman-teman yang mau mengajukan sesuatu tapi nggak punya network, mungkin bisa mulai
membangun personal branding di media sosialnya masing-masing gitu. Jadi ibaratnya sekarang kan digital sudah semakin maju. Kita nggak mungkin menawarkan sesuatu dari door to door kan. Yeah. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial yang kita miliki, misal di Instagram, kemudian di LinkedIn, kemudian di Facebook. Kita itu aja ekspor skill yang kita miliki gitu. Nggak usah ditutup-tutupi lagi. Misal kita punya kemampuan apa di situ, kita ekspor aja sekilas gitu sambil tulisan yang soft selling gitu. Kalau saya pribadi, memang saya menawarkan jasa yang saya miliki itu lewat blog gitu. Awalnya mungkin saya akan bercerita tentang bagaimana menulis, misal nih contoh bagaimana menulis artikel SEO yang baik itu seperti apa. Sementara saya sendiri itu membuka jasa kepenulisan artikel yang SEO gitu. Nah itu nggak saya langsung sampaikan di awal karena orang kan nggak suka dijuali ya. Meskipun kita jual jasa yang memang dibutuhkan gitu. Nah, kita bisa perhalus itu cara penjualan kita di media sosial atau di blog itu dengan memberikan mereka yang memberikan yang mereka butuhkan dulu. Tipsnya misalnya seperti itu. Nah, di akhir artikel yang saya tulis biasanya saya akan melampirkan CP-nya gitu. Kalau misalnya butuh kepenulisan bla bla bla, bisa kontak siapa gitu. Nah, orang kan pasti tahu nih melihat dari artikel yang kita buat dulu, oh orang ini membuat artikel aja seperti ini, apalagi kalau kerjasama dengan saya dengan kepenulisan yang lain bagaimana ya gitu, pasti kontak dulu, kalau misalnya cocok kita lanjut, kalau nggak cocok ya memang belum rezeki seperti itu. Jadi kalau saya sendiri untuk memperluas network memang dari media sosial sekarang membangun personal branding gitu, apalagi yang website sekarang kan banyak yang sistem pakai Google Ads seperti itu, bisa nongkrong di page one gitu. Kalau nongkrong di halaman misalnya tulisan kita ada di halaman pertama Google, ketika orang mencari dan kata kuncinya itu pas, pasti nanti akan itu sih dapat juga gitu. Biasanya negonya via email, kebanyakan seperti itu. Oke, ini masih pertanyaan untuk Mbak Malika, tapi mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh masing-masing narasumber ya. Dari Afnan, sebagai seorang scriptwriter konten, ketika menuliskan untuk sebuah konten dalam yang dalam ya, misalkan sebuah artikel, apakah ada tips untuk menaikkan traffic, Mbak, supaya pembacanya kan sampai melonjak ya? Dari sana juga mungkin nanti akan terbuka masuknya klien-klien baru yang mau dibuat tulisannya. Gimana Mbak Malika? Ya betul, seperti yang saya bilang tadi, untuk menaikkan traffic sendiri dalam sebuah website itu ada yang namanya teknik SEO. Jadi kita membidik kata kunci yang memang dibutuhkan banyak orang, itu memang butuh riset. Misal scriptwriter, itu kan cuma kata kunci 2 kata, scriptwriter, itu nanti persaingannya pasti dengan media-media besar, seperti Tribun News, kemudian detik.com, seperti itu. Nah, kita membidik kata kunci yang memang dibutuhkan banyak orang dan itu nanti bisa melonjakkan traffic gitu. Nah, kita ambil teknik-teknik SEO itu untuk promosi jasa kita. Seperti itu, saya biasanya di blog juga begitu. Jadi mencari kata kunci yang memang banyak dicari orang dan itu ada toolnya. Ada tool, misal kata kunci scriptwriter ini dicari berapa orang sih? Terus misalnya kalau dialirkan ke Google AdSense, penghasilan AdSense yang CPC-nya $, itu kira-kira kata kunci scriptwriter ini memberikan peluang klik berapa orang gitu. Jadi memang ada seperti itu dalam website itu. Gitu. Ya. Tapi jangan sampai clickbait kan? Misalkan karena judul tulisan kita A, tapi ternyata isi di dalamnya nggak ada hubungannya sama sekali dengan judul gitu Mbak Malika. Nah itu kan untuk ciri khas media ya. Kalau saya bilang clickbait itu ciri khas media untuk menarik pembaca. Kalau untuk website pribadi kita sebaiknya clickbaitnya memang harus diimbangi dengan deep content kayak gitu. Jadi kita nggak asal mengambil judul yang menarik saja, tapi memang judulnya itu relevan dengan artikel yang kita tulis seperti itu. Oke, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Salwa Nadira ya untuk Mbak Malika tadi. Ingin bertanya bagaimana cara kita meletakkan kata kunci dan beberapa kuantitas yang tepat untuk menjadi content writer. Tadi ya, metodologinya bisa dilakukan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Malika. Oke, kita kembali lagi ke beberapa pertanyaan yang masuk. Saya pilih dulu ini karena ada beberapa yang masuk selain via chatting, ada juga yang bergabung melalui WA. Ada komentar lainnya, ini nampaknya Afik Bramasa baru gabung, tapi nggak apa-apa, bisa diceritakan juga.
scriptwriter ini ada jenjang karirnya nggak sih? Mungkin bisa sharing pengalaman dari masing-masing narasumber. Pertama kali menjadi seorang scriptwriting itu kapan? Dan sampai sekarang bisa menjadi seorang profesional yang begitu menghasilkan itu butuh waktu berapa lama? Silakan, mungkin saya mau ke Mas Agung dulu deh, nanti baru ke Kang Ihwan, baru terakhir nanti Mbak Malika. Silakan, Mas Agung. Oke, tadi saya sudah sedikit menyinggung sebenarnya kalau dari sisi karir ya. Kalau saya sendiri secara pribadi, dulu saya mengawali karir sebagai wartawan di salah satu media ekonomi terbesar di Indonesia. Nah, dari situ saya punya banyak sekali relasi-relasi yang ketika pada saat itu saya sebagai freelance itu membantu misalnya membikinkan rilis, membuatkan tulisan-tulisan terkait dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, ternyata dari situ saya punya banyak hal yang kemudian bisa dikembangkan. Makanya saya membuat dapur tulis. Itu di sekitar tahun 2008 bersama istri saya. Nah, dari situlah kemudian saya coba mencari industri ini sebenarnya seperti apa sih. Pada saat itu penulisan hanya terbatas di media massa dan buku. Tapi ternyata pada saat itu udah mulai berkembang penulisan website. Nah, dari situ akhirnya saya mencoba untuk menawarkan beberapa tulisan model-model artikel pendek seperti yang ada di website. Nah, alhamdulillah pada saat itu kita dapat satu klien besar dari luar negeri, dari Singapore Tourism Board. Nah, itu kita membuatkan website untuk menarik wisatawan Indonesia ke Singapura pada saat itu. Nah, lucunya di sini, pada saat itu kita belum pernah pergi ke Singapura, Mas. Tapi kita gimana risetnya? Risetnya lewat internet kita nyari bahan-bahan sekunder, kita tanya juga sama ada juga teman kami yang ada di Singapura, kita tanya di sana perkembangannya seperti apa gitu. Tapi ini lucu sekali karena bagi kami itu pengalaman yang menarik bahwa kita belum pernah mengalami tapi kita harus menuliskan. Nah, ini yang kita harus mempelajari. Nah, dari situ kita kemudian berkembang, kita mendapatkan beberapa klien-klien besar terutama corporate untuk membantu membuatkan tulisan-tulisan dari industri kesehatan, dari industri perbankan, dari industri dari LSM internasional gitu. Nah, dari situ sebenarnya jenjang karir kami lebih mengarah ke corporate. Jadi memang awalnya saya wartawan, kemudian menulis tulisan-tulisan tentang ekonomi, kemudian saya membuat satu buku, kemudian alhamdulillah bukunya ada yang gagal, tapi ada juga yang meledak sampai bestseller. Nah, dari situ, dari buku itulah kemudian ya alhamdulillah mungkin itu bisa saya katakan sebagai titik tolak saya untuk membuat dapur tulis sehingga berkembang sampai sekarang gitu. Artinya jenjang karir saya mungkin nggak linear seperti teman-teman di industri yang terkait. Misalnya kalau wartawan biasanya kan dia jadi junior, kemudian naik, kemudian sampai ke redaktur pelaksana, sampai kemudian wakil pemiredaksi, sampai kemudian jadi direktur ya. Tapi kalau di industri saya sendiri, tadi seperti saya katakan sebenarnya potensinya sangat luas itu. Jenjang karir tidak lagi hanya vertikal naik ke atas, tapi kita benar-benar bisa horizontal kalau kita benar-benar mau mengembangkan karir kita di bidang penulisan sesuai dengan kapasitas kita. Misalnya sekarang banyak orang mengira kenapa namanya dapur tulis, apakah berhubungan dengan makanan? Alhamdulillahnya saya memang sekarang banyak berhubungan sama klien-klien yang berhubungan sama makanan gitu. Tapi sebenarnya saya juga membuat tadi yang saya cerita, saya membuatkan buku tentang pembangkit listrik, saya membuatkan website tentang lingkungan di salah satu organisasi internasional gitu. Jadi secara jenjang karir sekali lagi jangan merasa kalau kita baru memulai ini kok sepertinya berat, tapi kita cari dulu yang paling kita mampu itu di bidang apa, tulisannya seperti apa, fokus di situ. Kayak misalnya Mbak Malika tadi cerita tentang travel, bisa tuh tulis tentang travel, insya Allah itu bisa jadi kayak penulis blogger khusus travel, itu banyak sekali peluangnya pada saat itu ya. Karena sekarang karena pandemi ini mungkin agak turun, tapi setelah pandemi insya Allah mungkin kemungkinan penulis-penulis travel itu akan dicari lagi gitu. Jadi semacam itu Mas, kalau jenjang karir di kami seperti itu. Oke. Kalau Kang Ihwan bagaimana Kang? Bisa menjadi sebesar sekarang itu awalnya seperti apa ya? Dan jenjang karir ke depannya juga bagaimana? Peluang-peluang yang mungkin bisa tercipta di kemudian hari dari profesi sebagai seorang scriptwriter. Ya, kalau dari sisi saya sebenarnya saya tidak bisa menyebut diri saya penulis skenario profesional ya, karena sampai saat ini saya memang lebih banyak menulis untuk diri saya sendiri gitu. Cuman dari sisi jenjang karir sebenarnya biasanya dimulai dari jadi tim penulis dulu gitu ya, masuk dalam tim penulis. Tim penulis biasanya mereka tidak langsung menulis skenario
membantu melakukan riset, membantu melakukan observasi dan lain-lain gitu. Setelah itu mungkin kita akan melihat bahwa perkembangannya cukup bagus gitu ya, diberi kesempatan untuk menulis, mungkin menulis untuk treatment dulu ya. Treatment itu skenario tanpa dialog gitu, jadi pelan-pelan sampai benar-benar bisa menulis skenario full gitu ya. Sementara sebenarnya skenario itu kan pengembangannya cukup lama ya, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun gitu. Jadi mentalnya itu mental pelari maraton sebenarnya. Yang dibutuhkan itu bukan kecepatan tapi endurance gitu ya. Ini juga hal yang perlu diketahui oleh teman-teman yang ingin menerjuni dunia penulis skenario gitu. Oke, untuk Mbak Malika, bagaimana Mbak Malika awal mulanya bisa sekarang menjadi seorang penulis ya, terutama content writer? Oke, kalau saya dulu mengawali menulis itu memang sedang posisi tidak baik-baik saja ya. Jadi memang saya lagi ada masalah patah hati. Wah, lagi galau. Iya. Awalnya di situ memang 2017 saya memulainya, tapi awalnya ya nulis biasa gitu. Tapi lama-kelamaan tertarik di dunia content writer. Waktu itu saya baru jadi content writer di tahun 2017. Saya mendapat fee 5.000, bayangkan 5.000 rupiah gitu. Wow. Tapi saya orangnya nggak begitu melihat dari nominalnya waktu itu ya. Iya, saya melihat prosesnya, saya tertarik karena di situ saya tertarik. Oh ternyata menulis seseru ini gitu, karena saya merasa bisa menyembuhkan itu tadi. Jadi saya tertarik. Nah dari content writer yang gajinya kecil itu tadi, kemudian kan saya belajar dengan beberapa penulis yang profesional. Otomatis saya lebih tahu tuh kepenulisan itu seperti apa. Karena punya mentor, akhirnya mentor itu cocok dengan tulisan saya di-hire jadi ghostwriter, mendampingi beliau untuk menulis naskah orang lain seperti itu. Jadi saya jadi co-writernya, yang mentor saya jadi writer utamanya gitu. Nah dari situ saya ingin tahu pengalamannya beliau gitu. Nah saya menambah pengalaman terus sampai akhirnya dulu berbagai genre itu saya kuasai, maksudnya saya ingin semuanya, dari mulai cerita anak, belajar nulis skenario, nulis artikel dan lain-lain gitu. Tapi saya merasa diri saya itu ibaratnya saya menulis kok rasanya kosong sekali gitu. Saya nggak punya keahlian spesifik yang bisa saya tonjolkan seperti itu. Jadi mulai tahun 2018 itu saya coba memetakan kira-kira menulis saya minatnya di mana aja sih gitu. Lebih menonjol mana yang bisa saya tonjolkan dan bisa saya jual setelah saya menulis ini gitu. Artinya saya lebih minta pendapat teman-teman, ternyata saya lebih condongnya di tulisan non-fiksi. Artinya saya terjun di tulisan non-fiksi gitu, baik itu menjadi ghostwriter non-fiksi, terus akhirnya punya blog. Awalnya 1 blog, akhirnya sekarang punya lebih dari 10 blog, dan itu saya kelola. Blog utama saya kelola sendiri dengan ciri khas saya. Untuk blog lebihnya memang khusus untuk mencari uang gitu. Mencari uang dan tim yang membangun begitu. Akhirnya selama proses ternyata saya begitu dekat dengan dunia menulis, dan ibaratnya menulis sudah menjadi bikin saya bisa makan, ibaratnya gitu. Saya pernah dipesan sama mentor saya, jadikan tulisanmu itu sebagai makananmu, misal seperti itu. Nah, akhirnya saya mendalami menulis itu, dan sekarang saya sedang alhamdulillah punya agensi kepenulisan juga, tapi masih kecil, tidak korporat seperti punya Mas Agung ya, masih kecil. Mudah-mudahan menjadi besar juga ya. Amin. Dan saya juga membangun bisnis startup dengan teman khusus di bidang domain sama hosting, lokasinya di Jakarta. Itu sih jadi memang benar-benar dari awal saya tidak pernah melihat berapa nominal yang saya dapat gitu. Yang penting saya dapat pengalamannya, tapi dari pengalaman itu kita kenal banyak orang, akhirnya dari banyak orang itu kita direkomendasikan kalau memang tulisan kita bagus. Seperti itu sih kalau saya. Oke, jadi sebagai seorang scriptwriter, kalau menurut Mbak Malika bukan hanya tentang nominal, tapi juga bagaimana membangun jejaring. Dari jejaring itulah kita membuka peluang-peluang lain gitu ya Mbak Malika. Betul, ya. Betul. Oke, masih ada beberapa menit ke depan untuk Anda pendengar yang bisa
menyampaikan pertanyaan. Ada satu lagi ya, ini yang menyampaikan Mas Danu, mengapa penulis dari scriptwriter ini sulit kadang-kadang untuk membuat iklan yang bagus tapi lucu? Ada formulanya nggak sih atau rumus langkah cara untuk membuatnya? Gimana Kang Iwan? Kalau iklan copywriting ya, terkait copywriting mungkin saya tidak punya kapasitas ya untuk menjawab gitu. Saya coba menjawab dari kacamata saya sendiri karena berbicara soal iklan kan kita berbicara bagaimana menyampaikan pesan dalam waktu singkat gitu ya. Saya pikir memang yang paling perlu dipahami ya riset tentang kira-kira penontonnya seperti apa gitu ya. Semakin risetnya semakin detail itu akan semakin bisa mengerucut ke satu kesimpulan bahwa oke, materi seperti ini yang akan bisa direspon oleh penonton seperti ini gitu. Dengan pemahaman seperti itu ya mungkin kita bisa bikin copywriting yang memang tepat, lucu gitu ya, menggugah dan lain-lain gitu. Oke. Mudah-mudahan itu menjawab. Oke, kita di sesi terakhir untuk masing-masing narasumber menyampaikan kesimpulannya ya. Bagaimana tips pinter menjadi scriptwriter, hal-hal apa saja yang kira-kira harus dimiliki kalau kita mau memulai jenjang karir kita sebagai seorang scriptwriter. Mas Agung, silakan, karena kliennya di corporate spesifik, kalau mau menjadi seperti Mas Agung itu harus bagaimana, Mas? Oke, kalau dari pengalaman saya, sebenarnya ada 2 kuncian utama ketika kita mau menjadi seorang penulis profesional di bidang yang mau kita geluti. Yang pertama itu sebenarnya ada rumusan, ini rumusan saya dapat pada saat kuliah. Pada saat kuliah itu saya dulu dapat C, Mas. Ternyata justru bermanfaat sekarang gitu. Jadi ada formulasi yang namanya frame of reference sama field of experience. Jadi ketika kita mau jadi penulis, coba kita membuat satu frame of reference yang sama dengan target pembaca yang mau kita tuju. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menyamakan frekuensi. Jadi dari situ kita paham nih kalau kita mau nulis untuk milenial itu seperti apa, kalau mau menulis ke corporate seperti apa, kalau kita mau menulis ke orang pensiunan seperti apa, kalau mau menulis seperti yang sekarang kalau Elsinta itu kan use and talk. Ya. Nah, itu kita juga pasti punya pandangan tersendiri. Nah, itu yang 2 rumusan itu yang harus dipegang. Harus punya kesamaan frame of reference, referensi yang sama field of experience yang sama. Dari situ kita akan sama frekuensi dengan pembaca yang akan kita tuju. Nah, dari situ nanti kita bisa menghadirkan banyak karya, banyak buku, banyak tulisan, atau mungkin kalau kayak Mas Ivan atau Mbak Malika, Mas Ivan bikin film, Mbak Malika bikin blog dan lain sebagainya, itu kita akan bisa memahami apa yang dibutuhkan pembaca. Nah, dari situ insya Allah kita ketika sudah memahami betul-betul, kita akan menghasilkan karya-karya yang benar-benar dibaca, dinikmati oleh orang, dan kemudian itu insya Allah akan menjadi ini amal jariah ya kalau buat kita gitu. Itu Mas tips dari saya. Oke, Mbak Malika silakan. Sebagai seorang blogger, gimana nih supaya menjadi scriptwriter di blog supaya bisa menjadi seperti Mbak Malika? Kalau saya pribadi, kalau misalnya untuk menjadi scriptwriter di blog, memang kita nggak boleh berhenti belajar gitu. Orang memandang menulis blog itu ya cuma sekedar menulis, padahal kalau kita telusuri lebih dalam, blog itu tidak sekedar menulis. Nanti kita kalau dipecah-pecah itu memang jalur dari blog itu banyak sekali penghasilannya. Misal kita mau nulis di blog aja bisa seperti itu. Nanti larinya bisa review produk, kemudian jadi influencer, itu bisa. Tapi kalau misalnya kita mau fokus di dolar, kita bisa menjadikan blog kita itu sebagai sumber dari Google AdSense seperti itu. Atau misalnya kita mengejar dolar dari luar lagi, kita nulis blognya dengan tulisan artikel Inggris kayak gitu. Itu CPC-nya lebih gede. Nah, selain dari Google AdSense sama review produk dan influencer, kita juga bisa menspesifikkan kita mau jadi blogger di bidang apa gitu. Misal kita di food, kuliner gitu, fokusnya di kuliner. Nah, kita review kuliner kayak gitu. Nanti mungkin di awal memakai dana pribadi, ketika kita jalan kemana, kita review kuliner di sini gitu. Tapi suatu saat kalau misalnya review kita bagus dan memang
tulisan di blog kita itu sudah naik gitu, sudah dikenal lah banyak orang dan ada networknya, kita pasti diundang ke restoran sini, itu bakal kita bisa nego mau fee berapa sekali datang ke restoran itu gitu, mau fee berapa sekali nulis 300 kata itu gitu. Atau misal travel seperti yang dibilang Mas Agung, memang menjanjikan sekali, bahkan saya beberapa kali ngeblog yang fokusnya di travel itu saya diundang dengan dibayar dan saya nggak keluar uang sama sekali ya. Iya, bonusnya malah saya dibayar dan memang saya cuma menulis berapa artikel, 500 atau 700 kata, itu saja gitu. Cuman tergantung permintaan klien, misalnya mau dinaikkan dengan SEO-nya atau mereka harus minta ini harus di halaman pertama ya Mbak, gini-gini, mungkin kita bisa nego kembali harganya berapa, seperti itu. Jadi memang kita harus memahami, misal kita mau fokus di satu bidang, jangan melihat luarnya aja, jangan melihat kulitnya aja, tapi kita harus terjun sampai dalam, kita gali terus kira-kira scriptwriter itu jenjang karirnya bagaimana, terus apa saja yang perlu dipelajari, bla 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 dan lainnya, memang harus digali. Tapi ibaratnya gini, ketika orang lain tidur, kita itu masih belum tidur gitu ya, itu karena memang salah satu usaha kita ya dari situ. Terus yang kedua, empati, memang maksudnya kita itu lebih peka dengan sekitar, apa yang orang-orang butuhkan itu kita harus bisa menangkap itu gitu, karena memang seorang penulis memang tugasnya seperti itu. Kalau kita nggak peka dengan sekitar, ya kita anggap orang di sekitar kita itu biasa aja gitu. Tapi kalau memang jiwa-jiwanya orang, jiwa-jiwa penulis, mas, pasti kita tahu tuh, misal kayak sekarang pandemi, usaha kuliner kan memang lagi berada di bawah gitu. Nah, gimana caranya kita bisa memanfaatkan peluang itu? Misal kita menawarkan ke mereka review gratis atau apa tanpa meminta fee dari mereka, tapi bonusnya kita bisa dari awal kita menawarkan yang gratis itu, nanti orang lain tertarik, oh ternyata restoran itu direview begini, aku juga mau dong kayak gitu. Nah, yang tertarik ini bisa jadi dia membayar kita, padahal nggak tahu kita sebelumnya menawarkan gratis ke orang satunya, tapi di orang lain kita dibayar, seperti itu sih. Jadi memang penulis memang harus peka banget dengan sekitar itu, hal yang biasa bisa kita jadikan sesuatu yang luar biasa. Itu dari saya. Oke, Kang Ihwan sebagai penutup, menjadi seperti Kang Ihwan ya, sebagai seorang penulis skenario untuk miniseri atau film, bahkan bisa menjadi sutradara produser film, ini harus bagaimana Kang Ihwan? Ya sebenarnya secara umum seperti yang dikatakan Mas Agung dan Mbak Malika tadi, keterampilan belajar itu jadi salah satu yang paling penting itu ya, karena profesi ini memang membutuhkan kita untuk belajar terus-menerus, tidak boleh berhenti gitu ya, karena kita akan selalu ketemu dengan hal-hal baru. Kalau dalam lini pekerjaan saya, yang kedua itu kemampuan beradaptasi, karena kita bekerja sama dengan banyak sekali orang, banyak sekali kepala, banyak sekali keinginan. Jadi tugas seorang penulis skenario juga bagaimana cara untuk mengelaborasi segala keinginan itu gitu, sehingga tidak merusak seni menulisnya sendiri gitu ya. Kalau Malcolm Gladwell di salah satu bukunya bilang ada teori 10.000 jam. Ketika kita bisa menulis sampai 10.000 jam misalnya gitu, kita akan ada di level excellent gitu. Dan ini saya kira juga bisa diterapkan di segala macam profesi gitu ya. Semakin jam terbang kita semakin bagus, biasanya keterampilan menulis kita juga akan semakin bagus gitu. Jadi dua hal ini saya pikir jadi salah satu yang paling penting ya secara umum gitu ya, di film atau di industri audiovisual pada umumnya gitu. Oke. Kang Ihwan, kemudian Mbak Malika dan juga Mas Agung, terima kasih, luar biasa. Mudah-mudahan dari sini teman-teman semua yang hadir pendengar Alsinta bisa tahu lebih dalam lagi tentang bagaimana menjadi seorang scriptwriter. Ternyata begitu luas ya, kita bisa membangun karir di bidang tulis-menulis, spesifik scriptwriter. Ada peluang bisnis juga ternyata di dalamnya. Terutama bagi Anda yang saat ini mungkin lagi coba-coba belajar, coba perdalam lagi. Jangan cuma dijadikan sampingan. Ternyata 3 narasumber ini sudah menjadikannya sebagai mata pencaharian utama atau bahkan punya peluang bisnis lainnya di bidang tulis-menulis spesifik tentang scriptwriter. Terima kasih sekali lagi Mas Agung, Mbak Malika dan juga Kang Ihwan. Sukses terus untuk 3 narasumber semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu juga karena kita masih
di tengah pandemi COVID-19 jangan lupa juga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Tapi saya juga ingin mengumumkan untuk 2 peserta yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan yang terbaik kami pilih ya untuk bisa mendapatkan goodie bag dari Alisan. Ingat kemeja, ingat Alisan. Ada Afnan tadi yang menyampaikan scriptwriter konten ketika menuliskan untuk sebuah konten yang dalam misalnya artikel, apakah ada tipsnya untuk menaikkan traffic pembaca sampai melonjak. Tadi ditujukan pertanyaannya untuk Mbak Malika, dan juga ada Amalia Ratri yang menanyakan ke Mas Agung tentang tulisan rilis, bagaimana tipsnya menulis rilis yang menarik dan baik, terlebih untuk tata bahasa corporate, sementara basic sebelumnya adalah seorang jurnalis yang sifatnya menulis trade news. Selamat untuk 2 peserta yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan. Bisa kontak ke WA-nya Alsinta untuk bisa mengirimkan data pribadinya ya, supaya nanti kita bisa verifikasi mengenai goodie bag yang akan kita kirimkan. Silakan Anda bisa sampaikan di 081 180 0543, dan jangan lupa untuk teman-teman semuanya peserta yang sudah hadir, terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa untuk mengisi absensi supaya nanti e-sertifikatnya bisa kami kirimkan ke email masing-masing. Terima kasih sekali lagi untuk 3 narasumber dan juga peserta yang sudah hadir di siang hari ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Jangan lupa juga untuk rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir, dan ikuti vaksinasi jika memang Anda sudah dijadwalkan untuk vaksinasi agar Indonesia bisa segera terbebas dari pandemi COVID-19. Saya Beri Hamzah menutup jumpa kita dalam Visi Generasi Kini di hari ini. Mudah-mudahan sharing di hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat siang, sampai jumpa.